Aula kampus Abuliatama yang terletak di Jalan Belang Bintang Lama kilometer 8,5 Lampoh Gede, Lam Atek, Aceh Besar, Aceh terbakar. Belasan pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam. Aula yang terletak di lantai 3 dan kerap digunakan untuk acara kampus terbakar Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Api nyaris membakar seluruh gedung. Api cepat membesar karena aula berisi material karpet. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting AC yang ada di dalam aula, namun masih diselidiki polisi. Para mahasiswa dan dosen yang berada di kampus sempat panik berhamburan keluar gedung, berusaha menyelamatkan diri saat api membesar. Dari Aceh Besar Aceh, Sukri Syahrifuddin, iNews melaporkan. Kejadian terbakarnya satu unit mobil ini langsung direspon petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi di Jalan Raden Saleh 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan cepat kepulan asap disertai kobaran api berhasil dipadamkan petugas. Namun hampir seluruh bagian belakang dan dalam mobil hangus terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat sambaran api dari pembakaran sampah yang jaraknya cukup dekat. Itu terbakar akibat membakar sampah di depan mobil, tidak jauh dari mobil. Mobil itu berada di garase, terus menyambar, terjadi kebakaran seperti itu. Cukup fatal, sekitar 50%. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik mobil mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran mobil ini telah ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga karena sakit hati, seorang sopir tega bunuh majikannya di Jakarta Utara. Tujuh 17 partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf terindikasi berbohong hasil pemeriksaan poligraf. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi hari ini dari Mamuju, Sulawesi Barat pemirsa, di mana tim SAR gabungan menemukan mayat seorang wanita yang diduga dimangsa buaya. Selain menemukan korban, warga juga menangkap buaya pemangsa sepanjang lebih dari 4 meter. Jenazah bernama Sinar berusia 19 tahun akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Karosa, 8 km dari lokasi hilang di Desa Benggaulu, Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Jenazah korban pun akhirnya dibawa ke rumah duka dengan dikawal aparat dan warga desa. Nasib tragis yang menimpa Sinar sudah 3 hari menjadi buah bibir warga desa. Pasalnya selama itu pula, warga bersama tim SAR berupaya mencari jenazah korban yang hilang di dasar sungai. Selain berhasil menemukan korban, petugas dan warga juga berhasil menangkap buaya sepanjang 4 meter. Buaya ini diduga menyerang korban hingga tewas. Setelah diamankan, predator puncak ini dibawa ke penangkaran agar tidak kembali menyerang warga. Malam itu rekan-rekan dari BPBD Mamuju Tengah melakukan pencarian malam mulai dari lokasi kejadian sampai ke muara, dan alhamdulillah dari rekan-rekan BPBD menemukan satu ekor buaya yang dicurigai yang menerkam korban. Korban Sinar sebelum tewas diterkam buaya mandi di Sungai Karosa bersama 3 orang temannya.
Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor di Nganjuk, Jawa Timur tewas setelah tertimpa pohon besar yang tumbang. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Evakuasi pengendara sepeda motor dilakukan petugas di Jalan Nasional Nganjuk, Jawa Timur. Korban ditemukan tergeletak tidak bernyawa usai tertimpa pohon besar yang tumbang. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Sokomoro dan sekitarnya. Oleh petugas, korban dibawa ke rumah sakit. Nasional dari Sukomoro sampai Kembaron itu ada pohon tumbang. Nah, akibat dari pohon tumbang yang ada di sisi timur itu tadi ada korban, dua korban menimpa dua korban. Yang satu MD, yang satu dalam keadaan luka. Sedang yang MD tadi dibawa di rumah sakit Kertosono. Di lokasi, warga bersama petugas memotong pokok kayu pohon yang membentang di tengah jalan. BPBD setempat mencatat terdapat 10 pohon yang tumbang di tepi jalan nasional. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.